Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa yang akan Ibu pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memutarkan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Dengarkan ya, Nak. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Apandi Yusuf Lubis. Hadir, Bu. Oke. Miranda Hasana. Hadir, Bu. Baiklah. Semua hadir. Oke. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini mengenai ide pokok. Oke. Ide pokok bacaan. Siapa di sini yang tahu ide pokok bacaan? Nggak tahu, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akan menjelaskan ide pokok bacaannya. Pokok pembahasan kita hari ini yaitu 1. Pengertian ide pokok. Yang kedua, fungsi ide pokok. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok. Materi pertama, pengertian ide pokok. Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, dapat juga disebut sebagai gagasan. Ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan di dalam paragraf. Ide pokok juga memiliki nama lain, diantaranya adalah gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Ide pokok adalah hal yang paling penting dalam suatu paragraf.
Ide pokok akan memberikan informasi penting dalam suatu paragraf untuk para pembaca. Selain itu, ide pokok juga membantu penulis untuk mengembangkan sebuah alur tulisan. Ide pokok akan didukung oleh gagasan penjelas. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kedua, fungsi ide pokok. Ternyata ada juga loh fungsi ide pokok dalam paragraf, yaitu memberikan penjelasan pada suatu paragraf. Jika ide pokok dalam paragraf jelas, maka pembaca pun akan mudah memahami isi suatu paragraf. Selain itu, ide pokok juga bisa menjadi inti suatu paragraf. Jadi, ide pokok ditemukan, maka teman-teman mudah mengidentifikasi apa isi cerita tersebut. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca seluruh paragraf. Cara ini bisa dilakukan dengan membaca keseluruhan paragraf tersebut dan berkonsentrasi dengan cermat ketika membaca. Oke, yang kedua, membaca setiap kalimat. Cara kedua ini dilakukan untuk menentukan ide pokok adalah dengan membaca serta memahami kalimat. Setiap kalimat yang ada di dalam suatu tulisan atau bacaan perlu dipahami. Hal tersebut dilakukan dengan paragraf terdiri dari beberapa ide pokok. Yang ketiga, memisahkan kalimat utama. Cara ini yaitu dengan memisahkan kalimat utama dengan kalimat pembeda. Bedakanlah antara kalimat utama dengan kalimat penjelas yang ada di dalam suatu paragraf. Kalimat utama di dalam sebuah paragraf biasanya akan diikuti atau diawali oleh kalimat penjelas. Oke, yang keempat, menandai informasi-informasi penting. Caranya bisa dilakukan dengan memberikan tanda-tanda pada informasi penting tersebut yang berada di setiap kalimat atau paragraf. Informasi itu berupa informasi penting dan menarik. Kemudian pertimbangkan kembali kalimat-kalimat yang akan anak-anak tandai sebagai informasi penting dalam sebuah paragraf. Oke, yang kelima, kalimat penjelas adalah pendukung. Cara selanjutnya adalah dilakukan dengan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf yang bersifat sebagai pendukung. Dalam tahap ini, ketika kamu masih memiliki kesulitan dalam memperhatikan penggunaan dari kata-kata yang berulang, hal itu dikarenakan umumnya penggunaan kata-kata yang berulang memiliki fungsi sebagai penjelas. Kata berulang akan menjelaskan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Kamu bisa memilih kalimat penjelas ini dan mencobanya ketika kalimat tersebut berdiri sendiri. Oke, yang keenam. Yang keenam, menyimpulkan isi paragraf. Cara keenam ini yaitu simpulkanlah isi dari paragraf tersebut. Hal itu akan berguna untuk membantu mencari dan menentukan sebuah ide pokok, sehingga hal ini akan memberikan kemudahan untuk kamu dalam menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang ketujuh, menandai ide pokok. Cara ini yaitu dengan menandainya, tandailah pada setiap paragraf dari suatu tulisan secara menyeluruh. Anak-anak bisa melakukan ini dengan menggabungkan bagian awal dan akhir pada kalimat tersebut. Ide pokok pada umumnya disebut dengan ide pokok campuran. Kamu bisa menentukan ide pokok campuran ini
yang dilihat dari kalimat awal yang biasanya bersifat kalimat utama. Sedangkan kalimat akhir atau akhir kalimat, cobalah untuk menyimpulkan paragrafnya. Oke. Sekian dari hasil penjelasan Ibu. Adakah anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Ibu persilakan kepada Apandi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas pada sebuah paragraf? Baik, Ibu akan mencoba menjawabnya. Caranya ialah dengan melihat ciri-ciri di antara keduanya. Kalimat penjelas dalam sebuah kalimat yang berisikan bukti, contoh atau sebuah rincian khusus. Jika membedakan di antara keduanya, Nak Pandi akan mendapatkan ide pokok pada paragraf tersebut dengan mudah. Apakah jawaban Ibu sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Baiklah, Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok yang akan dikerjakan di rumah dan dikirimkan melalui WhatsApp grup kita. Tunggu ya, Nak, biar Ibu share screen. Oke. Ibu akan membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana anak-anak sekalian harus membaca, pada cerita organ gerak manusia dan hewan. Pada halaman 3 ya, Nak. Oke, tugas berkelompok. Jadi, tugas yang pertama itu kita harus membedakan isi dari ide pokok dan pengembang. Ada contohnya seperti di gambar, yaitu ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, anak-anak sekalian harus membuat kalimat pengembang. Jadi, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari bagian makhluk hidup. Oke. Tugas selanjutnya, anak-anak sekalian harus mengerjakan isi dari pengertian dari ide pokok bacaan, fungsi pokok bacaan, dan cara menentukan ide pokok bacaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan ambil kesimpulan, taruh di sini ya, Nak, yang di dalam kolom ini. Apakah penjelasan tugas dari Ibu sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Oke. Itu. Sebentar ya, Nak.
Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai ide pokok, yaitu ide pokok merupakan hal yang penting dalam suatu paragraf yang akan memberikan informasi penting untuk pembaca dan membantu penulis untuk mengembangkan sebuah alur tulisan. Fungsi dari ide pokok adalah bisa memberikan penjelasan pada suatu paragraf. Adapun cara menentukan ide pokok, yaitu 1, membaca seluruh paragraf. Yang kedua, membaca setiap kalimat. Yang ketiga, memisahkan kalimat utama. Yang keempat, menandai informasi-informasi penting. Yang kelima, kalimat penjelas adalah kalimat pendukung. Yang keenam, menyimpulkan isi paragraf. Dan yang ketujuh, menandai ide pokok. Oke. Baiklah, kita akhiri dengan pembelajaran kita ini dengan berdoa yang akan Ibu pimpin sendiri. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Dikirim melalui WhatsApp grup kita. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa mengerjakan tugas. Dan tetap menjaga kesehatan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh.